Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk dapat bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong mampukan setiap kami untuk kami tidak hanya tahu, tapi bagaimana kami berusaha untuk memahami isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada masing-masing kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami, celikkan kami akan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, agar kalimat demi kalimat Engkau tuntun, sehingga kami semua dapat memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan, dan melaluinya kami dapat mengingat untuk melakukan kebenaran tersebut sebagai dan menjadikannya sebagai pelita terang pedoman hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom Jemaat Sharon. Apa kabarnya? Puji Tuhan ya Bapak Ibu. Kalau mungkin tadi pagi kita buru-buru datang ke gereja, coba kalau di sini sudah tenang, lihat kiri kanannya, senyum dulu dong. Ya senyum dulu ke kiri kanannya, selamat pagi. Bilang aku mengasihimu. Ya puji Tuhan ya, ada sukacita, ada senyuman yang kita terima sebelum kita menerima kebenaran pada pagi hari ini. Kiranya itu membuat kita juga dapat tenang dan sukacita dalam menyambut kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, 2 minggu yang lalu, apakah Bapak Ibu masih ingat di depan ketika kita merayakan Paskah ada salib yang disediakan oleh panitia, di mana kita menuliskan komitmen dan menggantungkannya di salib tersebut. Kira-kira Bapak Ibu yang terkasih masih ingat gak komitmennya apa? Coba diingat-ingat dulu. Kira-kira ingat gak komitmennya apa? Atau 2 minggu sudah lupa, kemarin saya tulis apa ya di kertas yang saya gantungkan di salib sebelah kiri saya ini? Kira-kira ada yang ingat? Atau Bapak Ibu mungkin yang tidak hadir, apakah ada permohonan khusus kepada Tuhan? Khususnya di hari Paskah, karena Tuhan Yesus bangkit, di situ ada sukacita. Kiranya Tuhan, kita punya permohonan, kita berdoa, kiranya di hari ini juga saya menikmati sukacita melalui jawaban Tuhan lewat doa-doa saya. Karena Bapak Ibu yang terkasih, tidak jarang dalam momen-momen khusus kita pasti punya kerinduan atau permohonan secara spesifik ya kepada Tuhan. Dan kita mengingat hal-hal yang mungkin kita ingin, kita rindu Tuhan jawab. Karena itu pergumulan kita mungkin selama beberapa minggu atau beberapa bulan, bahkan beberapa tahun. Dan Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita telah merayakan Paskah, kita kembali diingatkan bahwa karya penebusan Kristus itu sempurna, yang harusnya membuat kita semangat dan membuat kita ingin semakin mengenal Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sekalipun pasti dalam menghadapi kehidupan ini tidak jarang tantangan dan pergumulan itu membuat kita seolah-olah mau menyerah dalam mengikut Tuhan. Tetapi puji Tuhan untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu knowing and understanding His will, God's will. Knowing and understanding God's will. Mengetahui dan memahami kehendak Allah. Bagaimana kita tidak hanya Bapak Ibu, tidak hanya mengetahui kebenaran Injil tersebut, namun kebenaran yang kita miliki, kebenaran yang memberikan kita pengetahuan, itu membawa kita semakin memahami kehendak Allah dalam hidup kita dan menggerakkan kita untuk dapat bersaksi tentang Injil tersebut. Ya Bapak Ibu yang terkasih, saya mau kita mengatakan tema ini bersama-sama, knowing and understanding God's will. 2, 3. Knowing and understanding God's will. Ya, yang terambil dari Lukas pasal 24
ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan membacakannya bersama-sama. Dari Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat kedua, bergantian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-12. Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, Kebangkitan Yesus. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong. Dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mengetahui, tapi memahami, terlebih ingin melakukan dan memiliki kemauan oleh karya Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita baca teks ini, karena ini merupakan Injil, dan Injil itu pasti isinya identik dengan bagaimana Tuhan Yesus hidup, karyanya selama di dunia. Sehingga dalam pembahasan tentang kebangkitan Yesus di dalam Matius, Markus, dan juga Yohanes, kisah ini dibahas dengan sudut pandang yang berbeda-beda dan dari sisi yang cukup berbeda juga. Tetapi intinya sama, menceritakan bagaimana kebangkitan Yesus. Akan tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada bagian ini kita harus mengerti dulu bahwa ketika kita bicara tentang Injil, Injil itu berbicara tentang kehidupan secara spesifik melalui pelayanan Yesus Kristus selama di dunia, khususnya dalam karya penebusan yang dikerjakannya selama di dunia, yang merupakan sentral, pusat, atau dasar daripada Injil tersebut. Tetapi dalam bagian ini, pada pagi hari ini kita akan membaca khusus membahas tentang bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya secara spesifik pada pagi hari ini. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, siapakah yang terakhir kali melihat mayat Yesus ketika dia dikuburkan dan yang pertama kali berjumpa dengan Yesus ketika dia bangkit? Kira-kira ada yang ingat Bapak Ibu? Yang hadir dalam dua peristiwa yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus mati, setelah disalibkan, dikuburkan, itu kira-kira siapa yang ada berada pada waktu itu Bapak Ibu? Maria Magdalena, siapa lagi? Beberapa perempuan dan juga murid yang dikasihinya. Siapa Bapak Ibu? Yohanes. Sehingga
pada waktu itu karena hanya satu muridnya di situ, Tuhan Yesus menitipkanlah ibunya kepada Yohanes. Kalau kita pikir-pikir ya Bapak Ibu, mana murid yang lain? Kenapa hanya ada Yohanes? Sehingga Tuhan Yesus menitipkan ibunya kepada Yohanes. Dan dia dikatakan salah satu murid yang paling dikasihi. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit, kira-kira siapa yang pertama kali bertemu Bapak Ibu? Ya, perempuan. Kadang-kadang kalau kita pahami ya, dalam konteks Yahudi, apakah perempuan diperhitungkan Bapak Ibu? Kurang, bahkan tidak. Tetapi di beberapa bagian kejadian-kejadian di mana Tuhan Yesus menggunakan ilustrasi-ilustrasi dari perempuan yang berdosa, kita dapat melihat Tuhan seringkali memakai orang yang tidak berdaya untuk menyatakan kuasanya. Amin. Sehingga kita dapat melihat Tuhan memakai orang yang tidak dianggap, tidak dipandang untuk kemuliaannya. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, di dalam teks ini kita tahu bahwa perempuan-perempuan tersebut ketika mereka tahu bahwa Tuhan Yesus telah mati, harusnya mereka takut dong. Kenapa? Karena guru mereka yang mereka akui sebagai Mesias anak Allah, ternyata dikubur. Akan tetapi kita dapat melihat Bapak Ibu yang terkasih, setelah hari Sabat di ayat 56b pasal 23, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Setelah mereka beristirahat, akhirnya setelah Sabat usai, para wanita tersebut pergi ke kubur Yesus. Untuk apa? Membawa rempah-rempah. Dalam tradisi Yahudi Bapak Ibu yang terkasih, ketika perempuan-perempuan ini ingin pergi ke kubur Tuhan Yesus, itu ingin membalsem, memberikan balsam kepada luka-luka. Luka-luka apa? Bekas cambuk, luka-luka baik itu di wajahnya, di tangannya, bahkan di kakinya, di seluruh tubuh. Supaya mengurangi bentuk yang kurang enak dilihat ketika tubuh ini telah tercabik-cabik. Setelah itu Bapak Ibu yang terkasih, ketika mereka membawa mereka sudah mempersiapkan, pagi-pagi mereka mempersiapkan untuk ke kubur Yesus yang sudah mati pada waktu itu. Kita dapat melihat mereka setelah memiliki motivasi untuk membalsam, mereka juga bawa apa? Di situ dikatakan Bapak Ibu, rempah-rempah. Rempah-rempah itu merupakan rempah-rempah yang mereka gunakan supaya bekas luka ataupun luka-luka yang mungkin mengakibatkan bau busuk itu supaya tidak terlalu tercium, supaya orang tidak jijik untuk mendekati mayat tersebut. Itu konteks zaman dahulu, sehingga ada tradisi untuk membalsam dan memberikan rempah-rempah. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita dapat melihat di sini bukan balsemnya atau rempah-rempahnya, tetapi kita melihat tindakan mereka yang menunjukkan kesalehan. Sekalipun Tuhan Yesus sudah mati dan dikuburkan. Bapak Ibu yang terkasih, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus mati, murid-murid aja sudah hilang. Sudah pusing mereka kemana, Tuhan bangkit gak ya? Sudah pergi ke suatu ruangan mereka berkumpul, mereka kunci pintu. Itu menandakan apa? Mereka takut Bapak Ibu. Padahal selama beberapa waktu mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat mujizat, mereka melihat karya Tuhan Yesus selama di bumi. Tapi ketika Tuhan Yesus disalib, apa yang mereka lakukan? Takut, hilang Bapak Ibu. Bahkan Petrus yang berani aja, dia menyangkal Tuhan Yesus. Akan tetapi ketika kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memiliki murid yang setia dan juga orang-orang yang masih percaya kepadanya, kita dapat melihat bahwa ketika perempuan itu datang melihat kuburnya, kaget. Kenapa tidak ada? Mereka terdiam, terkejut.
Di ayat yang kedua Bapak Ibu dikatakan mereka mendapati batu terguling. Setelah itu di ayat yang ketiga, setelah mereka masuk tidak menemukan mayat. Dan ayat keempat, sementara mereka berdiri termangu-mangu, mereka syok. Bapak Ibu yang terkasih, kenapa mereka syok? Kenapa mereka bingung? Kenapa mereka termangu-mangu? Padahal Tuhan sudah sering mengatakan bahwa anak manusia harus mengalami penderitaan. Kayaknya lupa ya Bapak Ibu. Kayaknya lupa, padahal Tuhan Yesus sudah ajarin. Kalau kita lihat Injil, Tuhan Yesus sudah mengajarkan bahwa anak manusia harus menderita, dia harus disiksa, dia harus mati dan bangkit untuk dimuliakan. Tapi muridnya lupa, pengikutnya lupa, bahkan orang-orang terdekatnya sekalipun seolah-olah lupa dengan kebenaran tersebut. Tetapi pada saat mereka melihat kedua malaikat tersebut, mereka sempat takut, jangan-jangan mereka akan mendengarkan kabar buruk. Karena Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat khususnya dalam konteks perjanjian lama ya. Karena mereka di zaman itu sudah percaya tentang kitab Taurat. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Taurat itu ketika malaikat datang menyatakan dirinya akan ada dua kejadian. Kalau tidak berkat, kutuk. Jadi mereka kaget dong. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Apa yang akan disampaikan dua orang ini kepadaku? Sehingga kita dapat melihat bahwa malaikat itu menegur. Kalau kita lihat dalam teks ini Bapak Ibu dikatakan, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Kamu gak tahu, dia ini Allah yang berkuasa. Kamu gak ingat? Kalian mengajarkan kepada orang-orang masyarakat pada waktu itu, inilah Mesias, inilah Tuhan, inilah anak Allah. Tapi kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea. Anak manusia harus diserahkan, disalib, bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kita lihat teks dari ayat 6 sampai 7. Dan dalam kitab Injil ini semua dicantumkan dan diceritakan. Di Matius 6 ayat 21, Markus 8 ayat 31, Lukas 9 ayat 22. Dan Tuhan Yesus menyatakan anak manusia ini harus menderita itu sebanyak 3 kali. Berulang-ulang, tapi kenapa muridnya lupa Bapak Ibu? Orang terdekatnya lupa. Sehingga kalimat malaikat terhadap perempuan tersebut mengingatkan kita juga sebagai orang percaya untuk tidak mencari sesuatu yang sesuai hanya dengan pikiran kita. Kebahagiaan, kepuasan, jalan keluar sesuai dengan yang kita harapkan kepada sesuatu yang bisa mati atau lenyap atau hilang. Setelah saya renungkan Bapak Ibu yang terkasih, kalimat malaikat ini cukup powerful ya. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Pertanyaan refleksi bagi kita semua, apakah kita sekarang ini masih mencari hal-hal yang fana, yang bisa mengecewakan kita, berharap kepada manusia yang bisa membuat kita kecewa? Atau kita berharap kepada Tuhan yang hidup di antara orang mati yang tidak pernah mengecewakan kita? Itu pertanyaannya bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita menggantungkan diri kepada Allah yang hidup, yang telah mengalahkan maut dan menebus kita setiap orang pilihannya sehingga kita beroleh keselamatan. Kalau kita lihat respon perempuan di sini ya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Perempuan-perempuan itu dikatakan ayat 8. Teringatlah mereka akan perkataan Yesus. Teringat. Berarti ketika mengalami pergumulan, murid-murid ini sempat takut dan juga lupa tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kadang-kadang ketika kita di posisi ketakutan, kita kadang-kadang ya, atau seringkali lupa bahwa Tuhan pasti menolong. Ketika kita dalam keadaan sulit, kadang-kadang kita lupa Tuhan yang bisa memberikan penghiburan, kekuatan, jalan keluar. Kita coba dulu. Seringkali saya ulang-ulang ini, kita coba dulu berusaha dengan kemampuan diri kita sendiri. Tapi tunggu kepentok tembok dulu.
baru kita balik sama Tuhan. Oh Tuhan, ternyata aku gak bisa, ternyata aku gak sanggup, ternyata aku gak mampu. Tuhan tolong dong. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Karena kita tahu Tuhan mengasihi kita. Dan Tuhan ingin kita terus menggantungkan harapan kita kepada Dia yang hidup di antara orang mati. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita janganlah menggantungkan diri, harapan, ekspektasi kita kepada yang bersifat sementara. Gantungkanlah harapan kita sama Tuhan. Sekalipun mungkin orang sekitar kita tidak tahu apa yang kita harapkan. Kadang-kadang kita malu ya mengucapkan, oh saya rindu supaya misalnya keluarga saya seperti ini, supaya pasangan saya seperti ini, supaya anak saya seperti ini, supaya orang tua saya seperti ini, supaya keluarga besar saya seperti ini. Kadang-kadang itu kita simpan sendiri. Tetapi kiranya ketika kita menyimpan itu sendiri, jangan lupa sampaikan kepada Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu, sampaikan kepada Tuhan. Dan balik ke teks ini lagi, kita dapat melihat bahwa kesetiaan perempuan itu teruji lewat tindakan yang lahir dari ketulusan hati mereka. Mereka tetap datang membawa rempah-rempah tersebut sekalipun orang yang mereka percaya telah wafat. Ini bentuk kesetiaan Bapak Ibu. Mungkin kalau kita baca teksnya, oh Tuhan Yesus bangkit ketemu dengan perempuan. Hal yang sederhana. Tapi kalau kita lihat di sini di mana mereka adalah perempuan yang tidak dianggap, mereka setia melihat Tuhan Yesus. Proses di mana karya salib itu harus menanggung luka dan derita. Mereka menemani, mendampingi. Ada ketika Tuhan Yesus dikuburkan dan mereka memiliki motivasi di hari yang ketiga untuk memberikan apa yang mereka miliki, rempah-rempah yang terbaik. Mereka gak hitung-hitungan karena mereka tahu siapa yang mereka percaya. Sekalipun mungkin mereka lupa bahwa Tuhan Yesus akan bangkit di hari yang ketiga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat tema ini, knowing and understanding God's will, terkadang kita hanya mengetahui apa yang Tuhan inginkan karena kita membaca Alkitab. Tetapi adakah kita memahami rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang Tuhan mau kerjakan di dalam masing-masing kita? Melalui profesi kita, melalui pekerjaan, melalui usaha, melalui hidup kita, melalui relasi yang kita bangun satu sama lain, interpersonal relationship, apakah kita dapat memahami Tuhan memanggil aku untuk menjadi orang yang seperti apa? Tuhan menjadi aku untuk menjadi berkat bagi orang yang mengalami pergumulan seperti apa. Bapak Ibu yang terkasih, saya pernah mendengarkan suatu pendeta berkata seperti ini. Ketika engkau berhasil melewati masa sulitmu, pergumulanmu itu bisa Tuhan pakai untuk menolong orang yang juga mengalami pergumulan sedemikian rupa. Ketika engkau mengalami pergumulan, kesulitan, ketika engkau mengalami kekecewaan, ketika engkau mungkin mengalami sakit penyakit, Tuhan izinkan itu dan Tuhan bisa pakai itu untuk menolong orang yang mungkin sedang merasakan kesulitan seperti kita. Sekalipun kita sudah melewati, tapi kita dapat menjadi kesaksian bagi orang-orang yang sedang mengalaminya. Amin Bapak Ibu. Sehingga janganlah merasa berkecil hati. Aku gak tahu mau melayani Tuhan dengan cara apa. Aku tidak tahu mau menjadi kesaksian dengan cara bagaimana. Ceritakan pengalaman imanmu bersama dengan Tuhan. Maka hal sederhana itu akan menjadi kesaksian yang hidup dan nyata bagi orang yang membutuhkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sehingga knowing and understanding God's will, tahu dan memahami kehendak Tuhan, itu memberikan suatu pemahaman yang baru bagi kehidupan orang percaya dalam memakai kebenaran akan kebangkitan Yesus untuk memberikan dorongan kepada mereka dalam memberitakan kabar baik. Setelah mereka mengalami kebingungan, tapi mereka mau langsung cepat-cepat ingat apa yang Tuhan sampaikan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau misalnya kita lupa,
Tuhan udah janji untuk memberikan kita damai sejahtera. Ketika kita dalam pergumulan, cepat-cepat ingat Tuhan telah berjanji untuk memberikan penghiburan kepada kita. Sekalipun ingat juga ada lagu Tuhan tak janji langit biru. Terus apa lanjutannya Bapak Ibu? Namun ia janji teguhkanku. Itu kekuatan orang percaya. Langit gak selalu biru. Sekarang contohnya mendung, abu-abu. Tapi yang kita pegang sebagai orang percaya, itu adalah dalam kesulitan Tuhan meneguhkanku. Dalam kesedihan, kesulitan, dalam keadaan terpuruk, Tuhan hadir menopangku. Memberikanku jalan keluar. Memberikanku orang-orang rohani yang dapat menolongku. Memberikan rekan-rekan. Memberikan orang tua, anak-anak yang bisa saja menjadi sukacita bagi kita semua. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, knowing and understanding God's will kiranya memberikan dorongan untuk kita juga memberitakan kabar baik tersebut. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya memposisikan diri dalam keadaan yang takut. Kira-kira mereka mengalami ketakutan seperti apa ya? Sehingga saya sempat terfikir masa lalu saya. Ketika saya kecil, saya sempat trauma dengan ART Bapak Ibu. Beberapa kali orang tua saya meninggalkan saya, maksudnya meninggalkan bukan meninggal ya Bapak Ibu, tetapi pergi. Mereka pergi entah itu ke kota lain ataupun ke tempat lain dan saya ditinggalkan dengan ART ini. Saya selalu takut. Kenapa? Karena sikapnya terhadap saya membuat saya ketakutan. Memaksa saya, menggertak saya. Terus ya namanya anak kecil, badannya masih kecil ya Bapak Ibu. Ketika makan saya nggak mau, ditarik baru didudukin di kursi. Baru dengan mukanya yang seram, itu dia angkat sendoknya. Makan nggak? Buka mulutnya. Gitu. Bapak Ibu di sini ada yang begitu sama anaknya? Oh enggak ya, enggak salah lagi. Oh enggak ya, atau enggak ngaku. Oh enggak, saya percaya jemaat di sini tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau misalnya anaknya keterlaluan, perlu dididik gitu. Saya tidak menyalahkan didikan orang tua, tetapi waktu itu ini pembantu saya mengancam saya, di mana itu ART-nya cukup baru dan dia orang muda. Nah, ketika saya diperhadapkan dengan situasi seperti itu membuat saya takut. Ketika orang tua saya mau pergi, saya selalu lari menangis-nangis mengejar kendaraan mereka sampai tidak kelihatan atau sampai gang belokan. Udah gak ada, baru saya balik. Saya takut ditinggalkan. Karena apa? Saya akan mengalami hal-hal yang buruk. Bapak Ibu ada yang pernah mengalami seperti itu? Sepertinya gak ada ya. Orang tuanya dulu baik-baik. Pasti nggak ada yang kecewa lah sama orang tuanya. Ya, kita lihat di sini. Saya sebagai anak kecil aja, ketika mau ditinggalkan orang tua takut. Kira-kira murid-murid juga seperti itu. Karena kalau kita lihat konteks pada waktu itu, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus ya dimusuhi juga sama ahli-ahli Taurat. Orang Saduki, orang Farisi, mahkamah agama. Siapa itu Tuhan Yesus yang ngaku-ngaku Mesias? Kalian mengajari tentang itu. Tuhan Yesus, Mesias, anak Allah, menyembuhkan. Tapi kok mati? Ketika Mesias yang mereka akui, kriteria Mesias itu salah satunya tidak akan mati Bapak Ibu. Sehingga ketika Tuhan Yesus mati itu menggugurkan kriteria mesianik yang dipegang masyarakat pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus tetap mati atau bangkit Bapak Ibu? Dia bangkit, semua dipatahkan. Sehingga kita dapat melihat bahwa murid-murid dalam ketakutannya tidak langsung memahami ini. Tidak langsung ingat. Ketakutan yang mereka pikirkan itu seolah-olah membatasi kuasa Kristus. Membatasi kuasa Yesus untuk menang terhadap dosa. Kira-kira mereka akan berpikir seperti ini.
Siapa lagi yang menjadi guru kami? Bagaimana kami mempertanggungjawabkan ajaran yang kami percaya? Kalau Yesus tidak bangkit berarti guru dan Tuhan yang selama ini kami gaung-gaungkan sebagai Mesias sejatinya tidak berkuasa. Oh, berarti kematian Tuhan Yesus ini adalah akhir dari komunitas pengikut Kristus. Kira-kira murid-murid mungkin akan berpikir seperti itu Bapak Ibu. Mereka ketakutan menghadapi pergumulan, penderitaan, bahkan penolakan dari banyak orang. Akan tetapi dia kembali, dia bangkit. Sekalipun murid-murid ngehnya baru beberapa lama setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, pikiran dan rencana manusia berbeda dari rencana Allah. Dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku jalan Tuhan dari jalanmu, dan rancanganku rancangan Tuhan dari rancanganmu. Itulah iman kita, orang yang percaya kepadanya. Yesus bangkit, ia hidup, mengalahkan maut, dan inilah dasar bagi para wanita tersebut juga untuk menyatakan kebenaran dengan berani. Sekalipun Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat responnya apa? Respon rasul-rasul, murid yang hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kita lihat ini hal yang menarik dan cukup lucu menurut saya dalam bagian selanjutnya. Melihat respon murid Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, mereka tidak percaya dengan kesaksian perempuan tersebut dan menganggapnya sebagai omong kosong. Di ayat yang ke-11. Waduh, rasul loh. Pemberita Injil loh. Menganggap perempuan-perempuan ini mengatakan sesuatu yang omong kosong. Waduh, lucu ya Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa bisa mereka yang bersama-sama dengan Tuhan mengalami mujizat, melihat orang lumpuh disembuhkan, orang buta melihat, air menjadi anggur, orang mati dibangkitkan beberapa kali, mengusir setan, mereka masih tidak percaya. Dan mereka menganggap perempuan-perempuan ini mengatakan hal yang tidak berguna, omong kosong. Kalau kita pikir-pikir, kalau saya memposisikan diri punya murid seperti itu, kecewa gak Bapak Ibu? Sekian lama telah bersama-sama melihat mujizat karya Tuhan Yesus. Tapi ketika mendengar kabar sukacita ini mereka menganggapnya sebagai omong kosong. Waduh, miris sekali ya Bapak Ibu. Hal ini menjelaskan kepada kita di mana hal-hal yang spektakuler bisa kita saksikan sekalipun tidak menjamin kita untuk bisa tetap setia. Sebagaimana murid-murid Yesus yang telah menyaksikan kuasa anak Allah di dunia ketika diperhadapkan dengan kenyataan bahwa ia harus mati, para murid tidak mengerti rencana Tuhan. Hal yang spektakuler telah disaksikan dengan mata kepala sendiri, namun mereka tidak memiliki pemahaman rohani mendalam terhadap setiap pemberitaan. Pemberitaan apa Bapak Ibu? Yang terus Tuhan Yesus sampaikan ketika di Galilea. Anak manusia harus diserahkan ke tangan-tangan orang berdosa dan disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Berulang-ulang Tuhan Yesus sampaikan. Sekalipun demikian Bapak Ibu yang terkasih, saya yakin dan percaya pastilah sikap atau tindakan Tuhan ini memberikan dampak. Amin Bapak Ibu. Dampak yang besar untuk orang yang mengetahui dan mengalami secara pribadi. Sekalipun pada waktu itu murid-murid belum percaya. Dan di ayat yang ke-12 akhirnya Petrus pun bergegas. Mungkin karena dia merasa malu ya Bapak Ibu. Malu. Kenapa dia dapat informasi dari perempuan? Kenapa? Perempuan yang pertama kali bertemu dengan Tuhanku. Karena apa? Karena mereka sudah bilang omong kosong. Sehingga cepat-cepatlah Petrus bergegas memastikan berita tersebut. Tetapi apa yang dia dapati? Dia dapati kain kapan itu sudah terlepas. Kain yang membungkus Yesus itu sudah terlipat. Dan dia mengamati semuanya itu dan bertanya dalam hatinya, apakah yang kiranya telah terjadi?
Loh, dia masih tanya Bapak Ibu. Loh, apa yang terjadi? What happened? Dia nggak langsung mengakui, Tuhan bangkit, puji Tuhan. Dia hidup. Enggak. Responnya seperti ini. Miris ya Bapak Ibu yang terkasih. Kalau kita pikir-pikir sekali lagi. Sebagaimana satu penafsir menuliskan bahwa, dia menuliskan seperti ini. Kebodohan para murid tersebut sangat mencengangkan. Sebab mereka telah sering mengaku bahwa Kristus adalah anak Allah dan sering diberitahu bahwa dia harus mati dan bangkit lalu memasuki kemuliaannya. Penafsir itu mengatakan ini adalah kebodohan para murid. Kebodohan. Bodoh bukan karena tidak tahu, tapi bodoh karena telah mengetahui, melihat tapi tidak percaya. Berita ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa ini pun berlanjut sampai Tuhan menyatakan diri beberapa kali ke muridnya. Dan hal itu pun akhirnya mencelikkan mereka yang tidak percaya. Jadi percaya terhadap kebenaran yang telah Tuhan Yesus nyatakan sebelum peristiwa salib. Dan ini memberikan pemahaman yang baru bagi para murid dalam mempercayai Yesus sebagai Mesias yang telah menebus dosa manusia. Saya rasa mereka kaget juga. Oh, ternyata Tuhan Yesus betul-betul bangkit ya. Lucu ya Bapak Ibu. Murid loh, rasul loh, hidup sama-sama dengan Tuhan loh. Masih bisa mengalami yang namanya keraguan terhadap apa yang mereka percaya. Apalagi kita. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena pemeliharaan Roh Kudus bagi setiap kita, maka sampai hari ini, sampai detik ini, tindakan Bapak Ibu untuk datang ke sini itu membuktikan pemeliharaan Tuhan atas iman kita. Amin Bapak Ibu. Berbahagialah setiap kita yang percaya namun tidak melihat. Sehingga knowing and understanding God's will ini pun memberikan kita suatu pemahaman tidak hanya kepada murid melainkan kepada kita untuk semakin percaya diri, semangat dan semakin meyakini kebenaran tersebut dalam memberitakan Injil. Amin Bapak Ibu. Semakin, ingat kata semakin, kita sudah tahu. Tetapi ketika kita diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita semakin semangat, semakin berapi-api, semakin tergugah, semakin memiliki keinginan untuk memberitakan Injil dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu ingatlah, pagi hari ini kita dapat pengertian yang baru dengan mengetahui. Tidak hanya mengetahui, tetapi memahami kehendak Allah dalam hidup kita, itu akan memberikan dorongan dan membuat kita semakin meyakini kebenaran yang kita imani sampai hari ini. Knowing and understanding God's will. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan telah membukakan kebenaran kepada kami semua, di mana kami melihat bahwa hal-hal yang spektakuler tidak selamanya membuat kami bisa setia sebagaimana para murid, para rasul. Sekalipun mereka telah melihat hal-hal yang spektakuler, yang mencengangkan, yang membuat banyak orang tertarik. Namun ketika kami lihat Tuhan, bagaimana Alkitab menceritakan bahwa mereka pun ragu. Mereka pun berada dalam kondisi tidak percaya. Namun kami tahu iman yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami itu yang membuat kami percaya. Bukan karena kemampuan dan kemauan kami, tetapi karena anugerah yang Engkau berikan bagi masing-masing kami. Itulah yang membuat kami terus bertahan dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Dan kami terus mengakui bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kiranya Tuhan ketika kami mengetahui dan berusaha memahami kehendak-Mu dalam hidup kami, itu mendorong kami untuk semakin semangat dalam pemberitaan Injil dan membuat kami semakin berusaha, semakin mengejar kekudusan-Mu, semakin memiliki gairah untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, kiranya Roh Kudus meneruskan kebenaran ini di dalam setiap keseharian kami. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.